Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iis Nur Ajiza. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Karya Nasional Sindangwangi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid mampu memahami dan menelaah kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Dan perlu diketahui juga materi ini disampaikan di kelas 10 semester genap. Jadi bagi kalian yang sekarang sedang berada di kelas 10, silahkan simak baik-baik apa yang akan disampaikan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi inti, ada yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Apa itu? Yaitu 3 alat bantu utama yang perlu kalian siapkan ketika akan mempelajari bahasa Indonesia. Apa saja 3 alat bantu utama tersebut? Yang pertama, KBBI, yang kedua, EYD, dan yang ketiga, Thesaurus. Jadi, siapkan ketiga hal tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, apa sih 3 alat bantu utama yang dimaksud? Simak dengan baik ya. Alat bantu pertama yang akan kita bahas itu KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang fungsinya untuk mencari tahu arti dari suatu kata, kebakuan kata, ataupun kelas katanya. Nah, penggunaannya itu kalian harus download terlebih dahulu aplikasinya. Silahkan kalian sekarang buka Play Store-nya, kemudian ketikkan KBBI, dan di sana langsung kalian instalkan atau unduh aplikasi tersebut, dan itu tidak akan menghabiskan penyimpanan kalian karena dari MB-nya pun kisaran 9 MB saja. Setelah itu ditunggu sampai aplikasinya terinstal, baru setelah itu kalian buka aplikasinya dan selesai, bisa kalian gunakan kapanpun dan dimanapun karena ini offline ya, jadi kalian tidak butuh kuota ataupun data untuk mengaksesnya. Kemudian ketika kalian butuh arti dari kata tertentu, misalkan sekedar, kita tulis di sini. Oke, muncul. Nah, di sini kan ada arti-arti dari kata sekadar, yang mana ternyata kata tidak bakunya adalah sekedar, dan juga kelas katanya ternyata masuk ke dalam adverbia. Nah, seperti itu penggunaan KBBI. Selanjutnya yang kedua yaitu EYD. Apa itu EYD? Jadi EYD itu ejaan yang disempurnakan yang fungsinya untuk mengatur penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, dan penggunaan yang lainnya. Caranya ini kalian nggak download aplikasi ya, jadi kalian harus masuk ke browser kalian masing-masing, kemudian nanti kalian ketikkan eyd.netlify app. Setelah itu kalian klik dan akan muncul websitenya, dan kalian akan disuguhkan definisi secara lengkapnya apa itu EYD. Jadi EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai pedoman resmi yang dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Apa saja yang diatur? Mulai dari penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Di sini juga ada daftar isinya nih. Ada rincian-rincian mulai dari penggunaan huruf. Apa saja yang diatur dalam penggunaan huruf? Penggunaan huruf abjad, penggunaan huruf vokal, huruf konsonan, gabungan huruf vokal, dan lain sebagainya. Makin ke bawah kita akan diperlihatkan apa saja yang diatur dalam penulisan kata, mulai dari kata dasar, kata turunan, pemenggalan kata, kata depan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Ini yang paling banyak karena ada tanda baca titik, koma, titik 2, dan tanda baca lainnya. Yang terakhir, penulisan unsur serapan. Ini nanti akan disampaikan aturan serapan umum ataupun serapan khususnya. Dan yang terakhir, itu ada hak cipta dan lisensi yang disertakan di sana. Hak cipta EYD ternyata sudah dimiliki oleh Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia. Jadi seluruh konten dalam situs web ini sudah dilisensikan di bawah sisi by SA 4.0 dan kode sumber dilisensikan di bawah lisensi MIT oleh Gigit Andreas gitu.
Selanjutnya yang ketiga yaitu thesaurus. Apa itu thesaurus? Jadi thesaurus ini bisa kalian gunakan untuk mengetahui sinonim dan antonim dari suatu kata gitu ya. Dan ini tidak menggunakan aplikasi, perlu kalian akses websitenya. Jadi silahkan siapkan terlebih dahulu browsernya. Setelah itu kalian ketikkan sinonim kata.com. Nanti akan muncul websitenya seperti ini, langsung ketikkan aja kata yang dibutuhkan. Misalnya pintar, otomatis nanti akan muncul di bawahnya. Mulai dari sinonimnya, ternyata ada banyak di sini, ahli, akil, arif dan lain sebagainya. Kemudian antonimnya itu ada satu, yaitu bodoh. Nah, seperti itu cara penggunaannya untuk thesaurus. Nah, itulah 3 alat bantu yang perlu kalian siapkan ketika kalian akan belajar bahasa Indonesia dengan materi apapun ya. Tidak harus selalu teks biografi, teks-teks yang lainnya pun bisa kalian siapkan dulu 3 alat bantunya, karena itu sangatlah membantu kelancaran kalian dalam belajar bahasa Indonesia seperti itu. Nah, berarti sekarang kita masuk ke materi inti ya, yang mana kita akan membahas kaidah kebahasaan teks biografi. Simak dengan baik ya. Untuk kaidah kebahasaan teks biografi itu sendiri terdapat 5 jenis. Yang pertama, pronomina, 2 material, 3 kata kerja pasif, 4 konjungsi urutan waktu, dan 5 kata sifat. Kita mulai dulu dari yang pertama ya, pronomina. Apa itu pronomina? Jadi pronomina adalah kata ganti. Adapun yang digunakan dalam teks biografi itu kata ganti orang, dan yang mana dari ketiga kata ganti orang yang ada, yang digunakan hanya satu, yaitu kata ganti orang ketiga yang katanya dia dan beliau. Berikut adalah contoh penggunaan pronomina dalam teks biografi. Adapun yang digunakan dalam contoh teks biografi ini adalah kata ganti orang dia untuk menggantikan tokoh bernama B.J. Habibie. Yang kedua ada kata kerja material, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan aksi atau tindakan dari tokoh yang sedang diceritakan dalam teks biografi. Berikut beberapa contoh katanya: menggambar, menulis, mengoperasikan, berbicara, berlari, dan masih banyak lainnya. Pokoknya kata-kata yang menunjukkan tindakan yang terlihat secara langsung oleh indera penglihatan kita. Oke, selanjutnya di sini ada penggunaan kata kerja material dalam teks biografi. Silahkan kalian perhatikan dengan baik kalimat yang tersaji. Di sini ada beberapa kata kerja material yang ditemukan. Yang pertama itu mengadakan, yang kedua menulis, dan yang ketiga mempromosikan. Yang ketiga kata kerja pasif, yaitu kata yang subjeknya dikenai tindakan dan ditandai dengan adanya imbuhan di atau ter. Contohnya, kata kerja aktif menyajikan, ketika kita beri imbuhan di itu menjadi kata kerja pasif disajikan. Kata kerja aktif menarik, ketika kita beri imbuhan ter itu menjadi kata kerja pasif tertarik. Adapun penggunaan kata kerja pasif dalam teks biografi bisa kalian perhatikan contohnya dalam kalimat berikut ini. Setelah itu kalian amati kata dasar mana yang memiliki imbuhan di atau ter. Setelahnya kita dengan mudah bisa menemukan ternyata ada kata kerja pasif dalam kalimat ini, yaitu tertarik. Yang keempat, konjungsi urutan waktu, yaitu kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Contoh katanya ada setelah, kemudian, lalu, dan selanjutnya. Nah, kata-kata tersebut sangat bisa kalian gunakan ketika kalian akan menyatakan urutan waktu dari kejadian dalam teks biografi yang kalian buat. Adapun penggunaan konjungsi urutan waktu dalam teks biografi bisa kalian perhatikan melalui kalimat yang tersaji. Di sini, berdasarkan materi yang sebelumnya disampaikan, kalian pasti dengan mudah bisa menemukan konjungsi urutan waktunya, yang mana terdapat 2 dalam kalimat tersebut. Yang pertama setelah dan yang kedua
kemudian. Yang kelima, ada kata sifat atau biasa disebut juga sebagai adjektiva, yaitu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sifat dari tokoh terkenal yang diceritakan dalam teks biografi. Contoh katanya ada pintar, bijaksana, tekun, ramah, dan kata sifat lainnya yang pokoknya menunjukkan sifat-sifat dari manusia. Adapun penggunaan kata sifat dalam teks biografi bisa kalian lihat dari kalimat yang disajikan. Dari kalimat tersebut kita tahu ternyata terdapat kata sifat sederhana, yang mana kata tersebut menunjukkan sifat Bondan-Winarno yang tidak muluk-muluk atau tidak suka pada sesuatu hal yang berlebihan. Akhirnya selesai juga materi pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yang bisa kita tarik bersama adalah kaidah kebahasaan teks biografi itu merupakan aturan-aturan bahasa yang perlu dipatuhi dalam pembuatan teks biografi, yang mana dalam teks biografi itu memiliki 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama, pronomina atau biasa juga kita sebut sebagai kata ganti. Kemudian yang kedua, material atau biasa kita sebut sebagai kata kerja aksi. Yang ketiga, kata kerja pasif. Yang keempat, konjungsi urutan waktu. Dan yang kelima, kata sifat. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin saya akhiri pertemuan hari ini, dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ditunggu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.